Assalamualaikum teman dietku. Hari ini kita akan membuat nila bakar tanpa goreng. Jadi teman-teman ikutin terus video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya. Terima kasih. Kita siapkan bumbunya dengan setengah sendok teh ketumbar, kemudian kita tambahkan dengan air. Nah, air ini fungsinya untuk menghaluskan ketumbar, jadi akan lebih mudah ketika kita menambahkan sedikit air. Sebelum kita membuat bumbu, itu kita bersihkan dulu nilainya, tetapi ini tidak ke video ya. Kemudian ditambah dengan merica, ini 1/4 sendok teh merica butir. Kalau teman-teman adanya merica bubuk itu boleh sama saja, atau yang suka agak pedas itu boleh lebih banyak mericanya, sesuai selera. Kita haluskan hingga halus, barulah kita masukkan bawang-bawangan. Nah, ini bawang putih 3 siung dan bawang merahnya 4 siung. Kita haluskan dan ditambah agar mudah itu ditambah dengan garam meja 1/4 sendok teh. Nah teman-teman, untuk garam itu sesuai selera ya. Setelah semuanya lembut, kita tambahkan 1/4 gula merah. Nah ini 1/4 kecil ya, karena nanti kita masih menggunakan kecap, jadi biar tidak terlalu manis. Ini kita haluskan lagi. Setelah halus, bumbunya kita tambah dengan 1 sendok minyak goreng, atau teman-teman bisa juga menggunakan margarin. Kalau punyanya minyak goreng bisa dengan minyak goreng saja. Nah ini kita campur hingga rata. Bumbu telah siap, kita ambil ikannya yang sudah kita bersihkan. Jadi ikannya agar meresap itu di potong-potong itu, garit-garit itu. Nah ini kemudian kita nanti olesi dengan bumbu. Ini ada 2 nila, kita oles-oles dengan bumbu hingga rata. Setelah rata itu kita diamkan kurang lebih 30 menit agar bumbu benar-benar meresap. Setelah kita diamkan, siapkan kompor, apinya kecil saja biar tidak gosong. Kemudian kita gunakan teflon anti lengket. Nah ini kita tambahkan sedikit minyak saja untuk mengolesi. Selanjutnya kita masukkan ikannya. Nah ini ternyata teflonnya kecil, jadi hanya cukup untuk 1 ikan saja. Ini kita diamkan dulu agar yang sisinya matang, barulah kita balik. Nah ini sudah berubah warna ya. Kemudian sisa bumbunya itu kita tambahkan dengan kecap. Nah kalau teman-teman suka kecapnya banyak, boleh lebih banyak kecapnya, sesuai selera. Ini kita oleskan ke sisi ikan yang sudah kita balik tadi. Dioleskan secara merata ke seluruh bagian ikan. Setelah semua sisi ikan terbaluri, itu kita balik sisi sebaliknya. Ini kita juga olesi dengan bumbu kecap. Agar tidak gosong, bisa ditambahkan sedikit minyak goreng. Ini karena kita menggunakan teflon ya. Jika kita menggunakan pemanggang yang biasa itu tidak memerlukan minyak lagi. Nah ini kita balik lagi, teman-teman bisa dibolak-balik agar matangnya merata dan tidak gosong di salah satu sisi, sambil ditambah atau dioles-oles lagi dengan bumbunya.
Ini dia setelah kita kasih bumbu dan dibolak-balik. Nah, seperti ini. Jika kedua sisi sudah berwarna kecoklatan dan sudah matang, kita matikan kompornya. Nah, setelah ini kita akan mencoba memanggang menggunakan panggangan. Nah, panggangannya seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada Happy Coal atau yang lainnya, bisa beli yang seperti ini di Shopee, itu tidak sampai 50.000. Untuk linknya bisa dilihat di deskripsi box. Nah, ini kita tinggal langsung ditaruh di atasnya saja. Jadi untuk menggunakannya ini dikasih air ya, jangan lupa teman-teman, di sisi-sisi itu adalah air agar tidak gosong tempatnya. Jadi ketika netes itu langsung ke air. Nah, ini kita masukkan, langsung kita olesi dengan bumbu. Nah, ini setelah terolesi secara rata, kemudian kita balik untuk mengolesi sisi sebaliknya. Ini kita olesi dengan bumbu kecap yang tadi hingga rata. Setelah itu kita balik. Nah, ini tadi udah didiamkan beberapa saat agar matang, kemudian kita balik dan kita olesi lagi. Untuk menggunakan panggangan ini ya resikonya itu nanti akan harus hati-hati dalam membaliknya. Nah, ini kita coba balik lagi. Karena kita tidak menggunakan minyak, jadi resiko menempel pada pemanggangnya. Nah, ini dia. Jadi karena kita tidak goreng dulu, itu memang harus sangat hati-hati karena ini lengket, jadi kulitnya itu terkelupas seperti itu. Tapi tidak masalah, yang penting untuk kalorinya lebih rendah dibanding kita harus menggorengnya dulu. Kita panggang sampai benar-benar matang. Nah, setelah kedua sisi matang, kita coba balik. Sudah kecoklatan semua dan siripnya itu agak gosong, tidak masalah. Kita angkat dan matikan kompornya. Ikan bakar tanpa goreng siap untuk dinikmati. Untuk pelengkapnya bisa ditambahkan timun, kemudian kemangi, sambal bawang, sambal terasi, dan yang lainnya sesuai dengan selera. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.